Dulu saya pernah jual bubur di pinggir jalan. Kebetulan kami tidak ada tim sales, jadi jangan malu gitu loh. Kalau mau usaha jangan malu, jangan pernah ada banyak orang ngajari kan. Kamu sudah siap rugi nggak? Kalau kamu siap rugi, kamu berarti siap usaha. Tapi jangan kemakan ikhlas sekali lagi, ya kan? Halo, kembali lagi bersama kami, The Prince. Nah, kali ini kita lagi ada di segmen Nge-Prince, yakni ngobrol bareng The Prince. Kali ini kita lagi ada di salah satu bisnis digital printing yang ada di Surabaya, yaitu Draya Printing. Buat usaha jadi mudah. Nah, langsung aja kita ngobrol sama ownernya yang masih muda, yang kece banget. Yuk kita langsung ngobrol bareng. Ya, perkenalan diri dulu, Kak. Iya, nama saya Ibnu Prayogohadi. Saya salah satu perintis di Draya Digital Printing yang di kota Surabaya. Ini Kak, ceritakan nih, kenapa sih kok bisa buat bisnis digital printing itu mulainya dari mana? Awal mulanya itu dari apa? Nah, Tahun berapa kayak gitu? Nah, saya kan kuliahnya berhubung di dunia desain. Jadi saya kuliah dari Petra, di namanya DKV waktu itu. Jadi sebelum saya buka usaha ini, saya coba jualan sesuatu yang di bidang saya. Waktu itu saya jualnya stiker. Oh, stiker. Awal mulai dari stiker. Iya, saya angkatan 2010. Jadi mungkin sekitar semester 6 atau 7 ya, saya coba-coba untuk usaha Carskin gitu. Jadi Carskin, kalau teman-teman yang di sini The Prince yang tahu soal stiker-stiker di HP yang dulu masih musim itu, saya coba dulu. Saya namanya dulu kalau nggak salah Klik Carskin dulu. Saya coba buat itu. Nah, saya coba di situ mulai dari kecil dulu, dari beli mesin cutting stiker sama printer yang kantor rumah dulu saya coba-coba. Ternyata ada kekurangan, ya udah saya coba akhirnya coba lempar ke digital printing waktu itu ngeprintnya lah. Itu perjalanannya awalnya Ngelempar. ya dari situ, dari saya kuliah dulu di kafe, terus saya coba usaha-usaha yang lain juga. Sebenarnya konsep saya itu dulu itu saya itu pengennya usaha. Oh, pengennya usaha. Jadi tidak bermula dari digital printing. Oh, jadi idenya itu bukan sebenarnya cuma mau usaha doang, tapi nggak ada pikiran buat digital printing ya. Betul. Gitu. Jadi ini agak panjang sih. Jadi kayak dulu tuh saya lulus, saya sempat kemakan iklan ya. Jadi kayak semakan iklan, kalau dikit-dikit harus jadi entrepreneur ya kan. Dikit-dikit harus usaha sendiri. Karena usaha sendiri itu keren atau apalah, tidak dikekang oleh orang lain. Ada bisa mau sendiri, mandiri dan apa. Saya pikir iklannya cukup menarik ya. Jadi saya putuskan sampai saat ini saya belum ikut perusahaan orang lain selain perusahaan keluarga. Jadi belum pernah ikut orang ceritanya, kecuali kayak magang ya pernah lah ya, wajib kuliah ya bro ya. Lah, saya nyoba usaha kecil dulu. Yang awal mula pertama kali itu ya Klik Carskin itu. Saya bareng teman saya. Jadi Klik Carskin saya coba bareng teman saya. Saya coba mulai dari pameran-pameran sama jualan online di Kaskus waktu itu. Nah, terus itu sempat memang agak berhenti, nggak jalan. Saya coba usaha yang lain seperti kayak ekspor impor. Begitu saya coba impor aksesoris HP. Waktu itu zamannya Tongsis. Saya coba-coba ya kan, coba-coba retail nggak bisa. Akhirnya saya lempar ke orang yang jago main di supplier. Jadi istilahnya saya benar-benar memposisikan diri saya sebagai importir, karena saya benar-benar istilahnya ngutangin orang beneran gitu loh. Waktu itu saya ngutangin orang, terus dari impor itu saya coba juga ada coba ekspor kecil-kecilan. Saya coba waktu itu di Indonesia ini kan kaya ya, kaya banget. Ya, kayaknya saya lebih spesifik, waktu itu saya ngambil yang kekayaan di bidang laut. Laut. Di bidang laut waktu itu ikan. Ikan. Habis ikan saya coba lagi di sesuatu yang juga keahlian Indonesia, kerajinan tangan. Lah, kerajinan tangannya saya ambil waktu itu lebih ke kulit. Kulit. Jadi buat tas kayak gini. Ya, kayak kulit tas, kulit dompet. Nah, saya coba waktu itu ikan pari. Ikan pari. Ikan pari. Saya coba dagang, saya coba gini.
Sampai waktu itu saya coba-coba karena organisasi, saya ada perkumpulan. Saya sampai ke waktu itu pameran di Kaiping waktu itu. Daerah Kaiping juga. Nah, saya coba-coba sambil hubungan ke orang sana. Jalan apa enggak? Enggak jalan juga. Kenapa kok bisa nggak jalan itu, Kak? Jadi Bisa ceritakan gitu, kenapa Jadi nggak bisa jalan? gini, kayak jangan kemakan iklan dulu. Oh, jangan kemakan ikan dulu. Oh. Entrepreneur itu keren kalau asal nggak cuma asal keren ya, tapi jangan lupa why dan how to-nya. Kalau kamu sudah ketemu why-nya, jangan lupa cari how to-nya. Jadi jangan cuma why doang terus how to-nya hilang gitu. Nggak bisa gitu loh. Nggak bisa karena kita kan istilahnya kalau orang ngomong baik kan nggak boleh naif. Sama kalau kita entrepreneur juga nggak boleh naif. Prinsipnya ada hukum-hukumnya kayak gitu. Jadi saya dulu begitu lulus memutuskan untuk tidak ikut orang. Itu keputusan saya pertama. Lah, karena basic waktu itu pola pikir saya entrepreneur itu keren, ya kan? Lah, saya itu berada di posisi belum pernah dibawa dalam sistem kerjaan di perusahaan. Jadi belum pernah. Jadi saya buta arah mengenai bagaimana saya harus membawa diri saya atau perusahaan saya kemana. Dan siapa yang bisa ngajari saya di posisi itu? Saya benar-benar buta arah, gitu loh. Jadi saya benar-benar ngeraba-ngeraba dari awal. Mulai dari Nol banget ya? Iya, dari nol gitu. Tapi dari nol ini saya pelajari ternyata tanpa keluarga saya juga saya mungkin tidak bisa bertahan ya. Berarti emang support keluarga itu penting banget ya dalam bisnisnya. Kalau dalam perjalanan hidup saya, keluarga support saya. Jadi saya rasa mungkin ada beberapa orang yang mirip saya kayak saya ya, gitu loh. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin memulai usahanya itu tidak semua murni dari hasil keringat sendiri, ada support gitu loh. Jadi support itu sebenarnya istilahnya itu penting, entah itu support dari orang tua, entah itu support dari supplier, ya kan, atau support dari orang terdekat. Gitu. Kadang ada yang ceritanya teman lebih dekat daripada keluarga juga ada. Kebetulan saya yang benar-benar support saya itu keluarga. Enggaknya buka apa ya istilahnya ini bisnis baru ya di digital printing ini mulainya dari tahun 2017. Oh 2017 ya. 2017. Nah 2017 lah. Kok bisa kepikiran buat punya mesin ini? Mesin apa ini Kak? Ini mesin outdoor. Mesin outdoor. Betul. Oke. Oke. Ini mesin outdoor. Ini untuk cetak arus Kak? Jadi ini cetak-cetak banner ya. Di sini bisa cek teman di sini ada JNT lagi promo nih juga. Jadi buat teman-teman yang misalnya bannernya dipakai buat apa ya, banyak ya. Kayak kamu mau buka food online ya. Kayak food online juga butuh nama ya. Kayak di sini jualan makanan ya kan. Terus kayak bahkan kayak polisi angkatan itu juga mereka kan menginfokan sesuatu. RT RW juga ngomong kayak COVID apa sih pakai semua sih. Betul. Termasuk rame ya berarti ya pakai mesin ini. Ya ini kan banner ini basic ya saya bilang. Basic. Nggak cuma digital printing ya. Pertama kali kan memang stiker tadi itu ya. Cuma kan saya mulainya banyak banget. Saya belum pernah saya juga ada cerita juga dulu saya pernah jual bubur di pinggir jalan. Gitu. Banyak banget ya berarti ya pengalamannya. Memang itu nyobanya banyak banget. Trialnya ya. Iya. Jadi jualan bubur 10.000 apa saya jalani. Bener-bener di pinggir jalan. Ya bener-bener kayak warung gitu ya. Jadi bukan kayak tepot gitu ya. Bener-bener warung kayak gerobak gitu. Jadi kayak gerobak-gerobak. Gerobak gitu. Gitu. Ini dulu juga sempat mama saya yang support juga. Jadi semuanya ada support dari keluarga yang sejarahnya nggak hilang. Gitu. Iya sih mutualisme. Iya. Saling menguntungkan. Terus kalau ceritakan juga misalkan ada nggak sih kendalanya? Terus karyawannya mulai dari berapa orang? Oh iya. Dari kakak sendiri yang desain. Awalnya kan basicnya kak. Iya. Kak Ibnu kan desain. Iya. Apakah mulainya itu kayak gimana? Karyawannya berapa? Kayak gitu. Ya kebetulan waktu itu karyawan kan saya kan belum pernah ada pengalaman untuk hire karyawan ya, untuk bangun tim ya. Jadi otomatis semua itu dipersiapkan sama paman saya. Jadi apa yang saya siapkan waktu itu di Surabaya untuk tempat, teman saya untuk bangun tim, sama-sama juga ada modal, nah kita bangun. Nah kebetulan karyawannya itu karyawannya yang ada yang lama dari Jember juga, ada yang juga sampai sekarang masih di tempat saya. Jadi bekas dari Jember bawa Surabaya masih awet sampai sekarang. Gitu.
Terus kalau misalkan jatuh bangunnya sendiri itu pasti ada kan? Nggak mungkin kan? Nggak, kalau misalkan lurus aja kalau jalan nggak mungkin, pasti ada menggok-menggoknya, ada kerikilnya. Nah, itu ada nggak sih Kak? Di Ya. bisnis, di apa ya, beraya Ya. di Calvin ini. Jadi sekarang tahun 2020 ya agak rame ya. Ada. Tahun 2017 itu saya tahu pertama kali saya buka ini. Hitung-hitung saya dulu tuh kayak sama kayak ini, usaha online dulu saya pikir. Oh, Jadi kayak omsetnya nggak gede-gede banget gitu loh. oh. Nggak gede-gede banget gitu. Jadi kayak waktu saya lihat kok sepi gini loh. Jadi nggak tahu-tahu semuanya langsung jalan, langsung rame gitu. Kita ada kemauan, cuma ada realita. Oh, ada. Ada realita, kita harus bisa memposisikan diri di mana gitu loh. Jadi struggle-nya saya awal-awal itu pasti otomatis saya kan kayak agak di luar ekspektasi ya. Jadi jangan terlalu banyak ketika buka usaha rame. Harus ada namanya riset pasar juga. Ada riset pasar juga. Nah, jadi 2017 ya struggle saya itu dari awal lebih banyak. Kalau saya lebih struggle-nya di sini lebih ke pembangunan tim, Oh, bangun tim. Gitu. Oh, berarti ada ceritanya berarti di balik membangun tim ini kayak gimana? Ya banyak. Banyak. Jadi kalau di Silva Printing saya kan kebetulan lokasinya kan di pinggir jalan raya, ya kan. Ya, kebetulan area kami kan agak berkembang, jadi Cukup strategis itu loh. Itu salah satu istilahnya kalau orang iklan saya ada modal iklan online, saya modalnya di modal tanah ini, karena di lokasi. Lokasinya emang udah bagus lah istilahnya, jadinya gampang buat dilihat orang gitu ya Kak ya. Betul. Kebetulan kami tidak ada tim sales. Oh, nggak ada tim salesnya? Kita nggak ada tim sales, jadi kita lebih mainnya ke lokasi dan retail ini. Jadi kebanyakan orang-orang yang di sini orang terdekat. Gitu. Untuk promosi ya kita cuma bayar mulut sih, By mulut. bayar mulut. Gitu. Orang yang memulai dari usaha sendiri ya, kalau bisa memang semua perkenalkan diri dari orang-orang terdekat kita. Jadi kayak dulu zaman-zamannya reseller kan kita ngomong, aku buka ini loh, aku ceritain, aku buka ini, kamu mungkin bisa cetak ke sini, kalau butuh apa bisa ke sini. Otomatis itu kita pasti saya lalui dulu. Saya cerita dulu ke teman-teman terdekat, terus sambil mengalir apa yang bisa kita pikirkan, kita lakukan gitu. Jadi namanya pengusaha, jangan kembangkan iklan, ya kan? Jangan cuma pengen mau keren, jadi harus ada harga yang dibayar, Oke. ya kan? Apa yang harus dibayar ya kamu ngerti sendiri, ada pengorbanan dari tahu sendiri dari investasi berapa, omset berapa. Jadi pelajaran pertama mungkin salah satunya itu yaitu mental. Kamu kuat nggak kalau kamu dengan usaha ini, jangan berharap cuma kamu ini bakal dapat uang terus. Banyak orang ngajari kan, kamu sudah siap rugi nggak? Kalau kamu siap rugi, kamu berarti siap usaha. Tapi kalau kamu siap-siap doang nggak ada planning juga ya goblok juga, naif gitu, naif ya. Jadi kayak bukan cuma teori gitu. Jadi kayak anak-anak muda ini mungkin kayak saya gini juga harus ngerti bahwa harus siap gitu loh. Kalau orang tua saya yang ngajarin waktu itu, ya ini sih kayak sabar, pasti ramai karena kita ngeliat ada potensi. Oh, Ada potensi itu. Jadi jangan malu gitu loh. Kalau mau usaha jangan malu, jangan pernah ada mental block. Nah, mental block ini untuk pengusaha awal-awal ini pasti ada ngalami mental block sama sisi mitos. Itu kepercayaan dalam pola pikir kita. Kayak kita nawari teman kita salah apa enggak, itu pasti kita orang-orang yang baru berusaha, entah itu mau reseller atau usaha sendiri atau benar-benar buka perusahaan PT atau pabrik atau apa, pasti semua ada pola pikir itu sih. Mungkin yang beberapa orang lain ngalami, beberapa orang lain enggak. Kebetulan yang ngalami mungkin kayak saya ya kan lah. Motivasi nih Kak buat anak-anak muda zaman sekarang nih kan yang pengen mau usaha tapi dia tuh untuk melangkah pun ada ragu-ragu. Ini gimana sih motivasinya nih? Ya mungkin Kak Ikru sendiri, wah pengalamannya. Saya ngalami juga ya. Kamu nggak bakal belajar apa-apa dari teori. Jadi mungkin kata-kata orang-orang lama itu ada benernya juga. Ya mulai saja, itu penting, gitu. Mungkin brand-brand gede yang kayak Tokopedia itu juga masuk akal. Mulai aja dulu, karena nggak ada ruginya. Jadi usahakan kalau orang-orang baru ini tahu resikonya. Saya bilang lagi, sebelum memulai sesuatu berdasarkan keinginan atau kemauan,
dan namanya juga tanggung jawab juga masa depan gitu loh. Jadi coba buka telinga dulu gitu loh, jangan memaksakan kehendak sendiri idealis gitu loh. Berarti penting banget yang namanya mulai aja dulu yang penting. Karena gini, kalau buta arah nggak ada yang ngajari, terus kita mau tanya orang-orang lain juga, orang lain ini kompetitor kita ya, masa kamu mau ngajari? Oh iya benar juga. Nah, mungkin cari komunitas. Komunitas lah. Komunitas ini mungkin sesama reseller, mau reseller dari kayak marketplace atau apa, atau mungkin atau pengusaha sama-sama ini ya, pengusaha muda. Kak, Kak Ibnu mau promosi nggak nih untuk gaya digital printing? Memperkenalkan loh, dari lokasinya di mana, terus bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa gitu Kak. Jadi buat teman-teman yang butuh cetak banner, stiker, kertas, jadi kita di Tray Digital Printing bisa cukup 1 hari cetak. Kalau memang ada finishing lain, mungkin kita usahakan juga 1 hari cetak. Jadi untuk daerah yang sekitar Surabaya, Sidoarjo, mungkin kalau luar kota juga, mungkin seperti Jakarta kayak poster COVID itu kita juga kirim pakai ekspedisi, biasanya juga kita layani, tetap aman. Kita ada bungkus kayak kardus atau apa. Jadi kita melayani daerah sekitar di Surabaya di Jalan Raya Wiyung. Ini berhubung tempat ini dekatnya seberangnya pasar, jadi gampang tangerannya. Pasar sebelahnya ada Tray Digital Printing ya. Teman-teman bisa, kalau butuh ada buku cetak, bisa mampir. Kita sanggup buka setiap hari. Jadi setiap hari ya. Setiap hari. Cuma Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 9 malam. Gitu. Hari Minggu jam 9 sampai jam 4. Nah, untuk buat teman-teman yang ternyata mau desain, mau nyetak, tapi ternyata belum ada desainnya, ya kan? Di sini juga ada, kita siapin desain buat support teman-teman. Mau desainnya langsung tunggu di tempat, langsung jadi bisa. Proof cetak juga bisa di sini. Jadi maksudnya teman-teman kalau sudah desain, saya mau lihat dulu, mau cetak 1, ya udah cetak, ada ACC bisa langsung di sini juga. Jadi cepet. Jadi WA-nya Raya ini ya di 0878 5534 2502. Ya, jadi bisa WA di sana, teman-teman. Ditunggu ya ordernya. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama salah satu owner digital printing Draya yang ada di Surabaya. Gimana? Seru kan? Semoga cerita tadi menginspirasi teman-teman untuk memulai usaha. Dan jika masih ada yang kurang jelas atau teman-teman mau tanya-tanya tentang usaha, juga bisa komen di bawah. Sampai ketemu di acara segmen ngeprint selanjutnya. Dadah, terima kasih. The Prince, buat usaha jadi mudah.